Waktu Anis pingsan ini, Wak, Anis bermimpi sesuatu. Pada saat itu Anis ini melihat di mimpinya nih, waktu dia pingsan itu dia mimpi. Pada mimpinya dia melihat ada sebuah rumah mewah kali ini, ada mewah, terus macam dihuni sama satu keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, terus ada macam dua anaknya lagi tuh. Nah, wajah keempat keluarga itu memang terlihat samar-samar, Wak. Tapi dari gesturnya Anis langsung tahu kalau mereka ini adalah keluarga yang bahagia kali. Nah, kemudian penglihatan Anis ini tiba-tiba berubah, Wak. Berubah. Rumah mewah yang dihuni oleh keluarga itu tiba-tiba macam dihantam banjir gitu, banjir pelumpur, ada macam tsunami yang bikin rumah itu langsung rusak, langsung kotor lah gitu kan. Nah, nggak lama penglihatan si Anis ini berubah lagi, dimana kala itu Anis melihat si bapak ini macam menarik tangan seorang anak yang terikat di pohon sambil menangis. Nah, belum sempat Anis memahami apa yang terjadi di dekat mimpinya itu, Anis kembali dibuat kaget lagi karena pohon tempat anak itu terikat tiba-tiba berubah wujud jadi wanita yang mengerikan. Sebelum Anis memahami apa yang terjadi, dia macam kelempar lagi dengan kejadian yang lain. Pada saat itu Anis melihat si bapak itu berada di sebuah kamar. Bapak yang tadi itu ada dekat keluarga itu, bapak tadi lagi ada di sebuah kamar dan mohon maaf, dia sedang melakukan hubungan badan dengan wanita, tapi bukan wanita yang seram tadi, beda lagi, Wak. Sosok wanita yang punya ekor panjang. Ketika Anis berusaha semakin mendekat kepada si ular dan bapak ini, tiba-tiba Anis terbangun. Ini kayaknya dia nggak beres lah sama jasad yang lagi kita otopsi, kata si Anis kayak gitu. Terang-terangan aja kan. Nah, waktu itu Pak Bambang sebelah seniornya di situ juga. Mulai sekarang udah nggak usah lagi bahas hal itu lagi. Otopsinya juga udah selesai kok. Dan kita nggak perlu mengungkit-ngungkit lagi soal Pak R ya. Mimpiku ada pula hubungannya sama Pak R nih. Nah, semua pertanyaan itu terus berkecamuk di pikirannya si Anis. Nah, jadi Wak, ceritanya pada saat Anis ini sedang bekerja sama Mas Chandra. Nah, karena di ruangan itu cuma ada aku berdua sama dia aja, aku tanya lah kan, Mas, kemarin tuh hasil otopsi Pak R gimana? Chandra jawab, nggak ada apa-apa. Setelah diperiksa di tubuhnya Pak R nggak ditemukan sesuatu yang aneh kok, apa Nis. Tapi tetap aja aku ngerasa ada yang aneh loh ini sama jenazahnya Pak R. Nah, di situ pun Mas Chandra ini cerita kalau pada saat dia memfoto jenazahnya Pak R itu, Wak, waktu di bagian belakang tuh, tiba-tiba ngapa dia oleng, muncul laki-laki melotot dia ke lensa kamera aku, Wak. Selain itu Mas Chandra juga cerita kalau waktu dia kesurupan yang kemarin ngamuk-ngamuk itu sebenarnya aku setengah sadar kok, Nis. Tapi anehnya dia merasa tubuhnya itu macam dikendalikan sama sosok makhluk yang bikin dia berlari ke ruang otopsi buat nabrak Anis. Kalian tahu, jadi waktu si Anis terjatuh tuh yang nabrak ke belakang tuh siapa? Mas Chandra rupa ya. Dalam kondisi setengah sadar ya, Nis ya, aku bisa merasakan kalau sosok yang ngerasukin aku itu gak suka kalau Pak R itu diotopsi. Dan menurut Mas Chandra juga, Wak, sosok itu tuh macam punya hubungan spesial gitulah sama Pak R sebagai majikan dan juga budak. Jadi sosok itu tuh majikannya, Pak R ini macam budaknya. Jadi hubungan semacam itulah. Dan hubungan kayak gitu, budak dan majikan itu hanya terjadi dalam apa? Perjanjian goib atau pesugihan, itu kata Mas Chandra.